Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan mekanisme kerja otot lurik. perkenalkan, nama saya Alimah Atma Baiduri. Nama saya Alianur Rahmania. Nama saya Rizky Amalia. Nama saya Lucky Prediktia. Nama saya Bang Julian Dasaputra. Nama saya Rana Bung Gumilang. Pengertian dari mekanisme otot. Mekanisme kerja otot merupakan cara kerja otot dalam menggerakkan alat gerak pada tubuh, seperti tangan, kaki, serta organ-organ lainnya di dalam tubuh. Otot rangka atau otot lurik adalah jaringan otot yang terhubung dengan tulang. Otot ini digunakan untuk pergerakan tubuh. Otot ini memiliki tampilan antara gelap atau aktin dan terang atau miosin. Keduanya tersebut memiliki pola selang-seling. Otot lurik dapat bekerja atas kehendak dari tubuh atau manusia, di mana otot lurik tersebar di beberapa bagian tubuh, seperti lengan, bahu, perut, hamstring, dan betis. Fungsi otot lurik yang pertama itu mengunyah dan menelan yang merupakan bagian utama dari pencernaan. Dan yang kedua itu memperluas dan menyempitkan rongga dada sehingga kamu dapat menarik dan menghembuskan napas sesuka hati. Yang ketiga itu menjaga postur tubuh. Dan yang keempat memindahkan tulang di berbagai bagian tubuh. Yang kelima melindungi sendi dan menahannya di tempat seharusnya. Struktur yang terjadi pada otot lurik. Yang pertama ada tendon. Tendon ini merupakan jaringan yang menghubungkan otot dan tulang. Yang kedua, epimisium, yang dimana lapisan yang berada pada bagian terluar jaringan atau mengelilingi semua otot. Epimisium ini terdapat beberapa berkas serat-serat otot yang disebut fasciculus. Fasciculus ini dibungkus oleh selubung tipis yang disebut perimisium. Yang ketiga, perimisium ini merupakan lapisan tengah yang mengelilingi berkas serat otot. Yang keempat, endomisium, yang dimana lapisan terdalam yang mengelilingi serat otot. Yang kelima, miofibril. Sel otot lurik ini berbentuk serabut halus yang panjang dan banyak mengandung mitokondria. Serat kontraktil panjang yang kelompoknya berjalan sejajar satu sama lain pada sumbu panjang miosit, atau sel berinti tunggal panjang yang bergabung membentuk otot. Miofibril ini terdapat pada protein filamen yang disebut miofilamen. Yang keenam, miofilamen. Miofilamen ini merupakan sebuah benang atau filamen halus. Miofilamen terdapat dua bagian. Yang pertama, bagian tebal disebut miosin. Yang kedua, tipis, disebut aktin. Sifat kerja otot. Konduktivitas, yaitu otot lurik memiliki sifat berupa konduktivitas. Konduktivitas adalah sebuah kemampuan di mana otot memiliki keahlian untuk melaksanakan potensial aksi. Iritabilitas, yaitu iritabilitas adalah sebuah rangsangan. Maksudnya adalah ketika otot mengalami sebuah rangsangan, maka otot akan otomatis mengalami sebuah reaksi. Kontraktilitas, yaitu sifat selanjutnya yang dimiliki otot adalah kontraktilitas. Sifat ini memungkinkan otot dapat mempersingkat ketegangan. Selain itu, otot juga mampu menciptakan ketegangan di antara bagian ujung-ujungnya. Relaksasi, yaitu relaksasi adalah suatu sifat yang juga dimiliki oleh otot-otot. Relaksasi adalah sifat yang membuat otot dapat beristirahat. Biasanya, relaksasi dilakukan sehabis otot mengalami sebuah kontraksi. 5. Distensibilitas. Sifat selanjutnya adalah dari otot adalah distensibilitas. Distensibilitas adalah kemampuan otot yang bisa ditarik. Penarikan tersebut dilakukan oleh kekuatan luar dari otot tersebut. Otot tidak akan mengalami luka, asalkan peragangan tidak dilakukan sampai melewati batas fisiologis. Ciri-cirinya itu pertama ada bentuk sel otot lurik memanjang dan silindris. Kedua, otot lurik memiliki banyak inti sel yang terletak di tepi sel. Kerja otot lurik dipengaruhi oleh kesadaran. Yang keempat, kerja otot lurik cepat, tidak teratur, dan cepat lelah. Yang kelima, otot lurik melekat pada rangka tubuh, kaki, lengan, leher, dan dada. Yang keenam, sel-selnya memiliki serat-serat yang menampakkan bagian gelap dan terang. Yang ketujuh, otot yang mudah lelah. Yang kedelapan, bagian kedua ujungnya mengecil disebut tendon. Yang kesembilan, serat otot lurik berwarna merah dan putih. Yang kesepuluh, otot lurik tidak memiliki diskus intercalaris. Mekanisme kerja otot.
Yang pertama, dimulai dari adanya impuls atau rangsangan yang tiba di neuromuskular junction. Hal ini mengakibatkan adanya pembebasan asetilkolin yang kemudian ion Ca2+ dari retikulum sarkoplasma. Yang kedua, meningkatkan ion Ca2+. Ini menyebabkan ion terikat pada troponin. Troponin adalah bagian dari aktin sehingga mengakibatkan adanya perubahan struktur dari troponin. Perubahan struktur troponin tersebut itu menyebabkan terbukanya daerah aktif tropomiosin yang semula itu tertutup oleh troponin jadi terbuka untuk situs pengikatannya. Yang ketiga, membuat kepala miosin mampu berikatan dengan filamen aktin dan membentuk aktomiosin. Yang keempat, terjadi hidrolisis ATP, yaitu menjadi ADP dan P-padenosin difosfat, dan juga fosfat bebas. Inilah yang akan mengakibatkan miosin dan kemudian akan membebaskan energi yang dapat menyebabkan miosin itu mampu menarik aktin ke dalam dan juga melakukan pemendekan otot. Hal ini terjadi di sepanjang miofibril pada sel otot. Yang kelima, miosin itu akan terlepas dari aktin dan juga jembatan atau miosin apabila molekul ADP itu terikat pada kepala miosin. Nah, pada saat ATP itu terurai, kepala miosin dapat bertemu lagi dengan aktin pada tropomiosin. Yang keenam, jika impuls berhenti, maka ion Ca2+ kembali ke retikulum sartoplasma dan troponin kembali ke kondisi semula dan menutupi daerah tropomiosin sehingga menyebabkan otot berelaksasi. Pertanyaan dari kelompok Yasmin. Apa peran ATPase dalam proses relaksasi otot? Dan jelaskan bagaimana ATPase membantu memompa ion kalsium Ca2+ kembali ke retikulum sarkoplasma. Peran ATPase atau pompa kalsium berperan penting dalam proses relaksasi otot dengan memompa ion kalsium Ca2+ kembali ke retikulum sarkoplasma. Hal ini penting karena memiliki beberapa alasan. Yang pertama, memungkinkan relaksasi otot. Ca2+ terikat pada protein troponin di filamen aktin, memungkinkan kepala miosin untuk berikatan dengan aktin dan menariknya ke arah garis M, menghasilkan kontraksi otot untuk relaksasi. Ca2+ harus dihilangkan dari troponin agar miosin dapat terlepas dari aktin. Yang kedua, menjaga konsentrasi Ca2+ rendah. Konsentrasi Ca2+ yang rendah di sarkoplasma diperlukan untuk mencegah kontraksi otot yang tidak disengaja. Yang ketiga, menjaga keseimbangan kalsium. Pompa kalsium membantu menjaga keseimbangan kalsium di dalam sel otot, memastikan bahwa cukup kalsium tersedia untuk kontraksi otot, tetapi tidak terlalu banyak yang dapat menyebabkan kejang otot. Mekanisme pompa kalsium. Pompa kalsium bekerja dalam beberapa langkah. Yang pertama, pengikatan ATP. ATPase mengikat ATP sebagai sumber energi. Yang kedua, hidrolisis ATP. ATP dihidrolisis menjadi ADP dan PI, melepaskan energi. Yang ketiga, perubahan konformasi. Energi yang dilepaskan dari hidrolisis ATP menyebabkan perubahan konformasi ATPase. Yang keempat, pengikatan ion kalsium. Perubahan konformasi ATPase memungkinkan ATPase untuk mengikat dua ion kalsium. Yang kelima, pompa ion kalsium. ATPase menggunakan energi yang dilepaskan dari hidrolisis ATP untuk memompa dua ion kalsium dari sarkoplasma ke dalam retikulum sarkoplasma. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi